Maksud saya melalui forum yang terhormat ini Pak Menteri, kami ingin meminta uraian atau mitigasi dari seluruh problem baik terkait regulasi maupun policy kita diberikan itu. Agar penyelesaian persoalan ini tidak cicilan gitu Pak Menteri. Pak Menteri juga kan setiap case menyampaikan, mengklarifikasi, kayak yang kemarin yang lagi viral rame, yang kejadian Wapres ke-10, 12 Pak JK dengan Lipo Group. Dan Pak Menteri secara gentle mengakui memang ada kelalaian, apakah itu oknum atau institusi, tapi yang jelas tidak elok kita mempertontonkan ke publik, ya itu kita yang salah. Ya mohon maaf Pak Aziz, kalau saya bilang negara salah selalu membantah, ya kenyataannya memang begitu gitu loh. Yang satu Pak JK punya SHGB terbit tahun 92 apa 90, yang satu punya HP, hak pengelolaan. Apapun itu bentuknya, publik tidak boleh dipertontonkan kelalaian negara terhadap kebijakan yang dibuat. Saya semangat mendengar statement Pak Menteri sekarang ingin berbenah, makanya persoalan muncul semua. Husnudon saya, ini dikeluarkan semua permasalahan agar ada proyeksi ke depan ini tidak terulang lagi. Bottleneck yang tersebar di lintas kementerian, urusan pertanahan ini kan nggak selesai di BPN saja. Ada undang-undang BUMN, ada undang-undang perbendaharaan negara, ada undang-undang kehutanan, pertanian, dan lain sebagainya. Lah kalau ini tidak diurai Pak Menteri, artinya kajiannya ini komprehensif, kita hanya cicilan saja menyelesaikan persoalan. Padahal hemat saya, persoalan ini semua algoritmanya sudah ketemu, lokusnya saja yang berbeda-beda. Apa yang terjadi di Surabaya, terjadi di Jember, terjadi di Bondowoso, lokusnya saja yang berbeda, tapi problematikanya itu sama. Ada konstitusional damage di sana, ada benturan secara konstitusi negara kita. Lah, DPR sebagai pembuat undang-undang punya tanggung jawab konstitusional untuk menyelesaikan itu. Itulah fungsinya evaluasi dan proyeksi pimpinan gitu. Jadi ini kan bukan forum presentasi hanya mendengarkan dari kementerian lembaga terus kita langsung dok-dok saja atau kita amini, tapi butuh pendalaman agar, saya ingin mengutip ada pepatah yang mengatakan today's solution is next day potential problem. Jadi solusi hari ini itu akan menjadi potensi problem di kemudian hari. Mungkin solusi bagi kita, tapi bisa jadi potensi masalah di kemudian hari. Nah itu yang saya minta ke Pak Menteri ya, dalam forum yang terhormat ini kita diberikan kajian internalnya, karena kami meyakini tidak ada di Republik ini satu institusi dan human resource yang lebih memahami dan mendalami urusan agraria dibanding dari ATR BPN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menanyakan progress report terkait perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tapi memiliki IUP, sedangkan itu sudah beroperasi, itu sampai di mana Pak Menteri? Itu hasil dari temuan kami ketika melakukan kunjungan kerja ke Jambi, ke Riau, ke Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Ada ratusan perusahaan yang sudah mengelola kekayaan negara ribuan ratusan ribu hektar, mulai dari putusan MK dikeluarkan 2015 bahwa HGU itu wajib bersama dengan IUP, bukan dipilih salah satunya, itu masih banyak yang belum punya HGU. Lah progresnya sampai di mana? Coba saya trace di beberapa kanwil, katanya data sudah masuk di kementerian, tapi belum ada feedback tindak lanjutnya seperti apa. Apakah ada sanksi teguran, apakah ada denda, atau langsung pencabutan izin? Tolong kami dikasih progress reportnya agar ini juga menjadi pertanggungjawaban kepada publik. Nah, terakhir untuk BPN, kami dalam forum ini juga berterima kasih di kabupaten kami tahun ini dapat PTSL 8.000, tahun depan 30.000, dan saya juga melaporkan ke Pak Menteri, Jember menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur yang mendistribusikan PTSL karena saya sendiri langsung turun menyerahkan. Ya saya harus fair juga menyampaikan ada atensi dari kementerian untuk dapil kami di Jember dan Lumajang. Begitu juga Redis, tahun ini kita dapat 2.000, tahun depan ada 4.000, jadi tidak hanya sertifikatnya yang diberikan ke masyarakat, tapi juga tanahnya melalui tanah objek reforma agraria. Selanjutnya untuk KPU dan ANRI, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip ya. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak?
Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya, setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian hazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari undang-undang arsip. Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama, jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Yang terakhir kepada Pak DKPP, beberapa hari yang lalu, terima kasih Pak, saya dikirimin buku Ketua DKPP dan bukunya cukup cukup menarik, bernas. Mudah-mudahan apa yang jenengan tulis bisa jenengan tuangkan dalam bentuk kebijakan. Karena kalau saya rasa dari buku itu saja, kalau jenengan konsisten, karena saya baca bukunya Pak, saya baca bukunya, diterapkan insya Allah tata kelola dan pelaksanaan termasuk integritas penyelenggara kepemiluan kita akan lebih proven, akan lebih profesional dan berintegritas. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.